Halo sahabat-sahabat pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas informasi perkembangan Pi Network yang setiap hari kita ikuti rekan-rekan ya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rahmat, serta berkah oleh Yang Kuasa. Amin. Hari ini kita bahas tentang perkembangan Pi Network yang ada di Pi Browser. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ada perkembangan informasi tentang perubahan di Pi Browser ya, tentang aplikasi yang sudah nampak persiapannya untuk menuju mainnet terbuka atau open mainnet rekan-rekan ya. Di sini kalau kita artikan di sini rekan-rekan, ini perubahan ini ada tanda M, juga ada tanda serunya. Jadi kalau kita bahas tanda M ini artinya apa dan tanda seru ini artinya apa, mari kita bahas bersama-sama rekan-rekan. Pembaruan terbaru di web browser ini telah menambahkan indikator baru untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada pionir-pionir yang ada di seluruh dunia. Adapun artinya rekan-rekan ya, untuk tanda M ini adalah menunjukkan bahwa aplikasi ini telah terverifikasi dan terintegrasi sepenuhnya dengan blockchain. Jadi siap menyongsong dibukanya jaringan utama atau open mainnet. Jadi sudah siap dan sudah menunjukkan bahwa simbol M ini sudah terverifikasi dan terintegrasi sepenuhnya dengan blockchain. Ini rekan-rekan ya. Untuk tanda seru, ini menunjukkan bahwa aplikasi ini masih memang di dalam ekosistem Pi Network, tapi dalam beroperasinya itu nanti akan terpisah dengan jaringan Pi. Jadi terpisah dengan jaringan blockchain Pi. Ini kalau ini menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan blockchain. Kalau ini nanti terpisah dengan jaringan blockchain. Tanda seru ini rekan-rekan ya. Untuk sementara kalau kita mengartikan arti M dan arti seru ini rekan-rekan, itu beberapa hal yang perlu kita pahami, di mana beberapa hari ini memang banyak terjadi informasi yang bertebaran, di mana tanggal 14 Maret nanti akan dibuka open mainnet itu jaringan terbuka secara luas oleh Hortim. Dan memang kalau kita lihat di sini memang ada tanda-tanda yang sudah sangat jelas, di mana platform-platform yang sudah terintegrasi ke jaringan Pi Network ini sudah ada tanda-tanda yang signifikan. Dimana kalau kemarin kan ada tulisan mainnet gitu ya, kalau sekarang sudah berubah kembali menjadi M dan tanda seru. Jadi M dan tanda seru artinya ya seperti yang kita bahas tadi, kalau M ini sudah jelas bahwa aplikasi ini sudah terintegrasi sepenuhnya ke jaringan Pi Network dan terverifikasi, dan nanti sepenuhnya akan terintegrasi ke blockchain untuk M ini. Dan untuk tanda seru ini memang terintegrasi ke jaringan Pi, cuma nanti dalam beroperasinya terpisah dengan jaringan Pi atau jaringan blockchain ya. Jadi terpisah. Mungkin ada perbedaan memang ya. Kalau M ini kenapa kok langsung terintegrasi sepenuhnya ke jaringan Pi Network, karena ini kebanyakan kan kalau kita lihat di map of Pi ini perdagangan secara offline ya, perdagangan yang secara offline di seluruh dunia, dan itu banyak terjadi peer to peer dan juga toko-toko offline yang langsung pembayarannya melalui QR rekan-rekan ya, ini ya, melalui QR. Tapi kalau ini kan kebanyakan jauh-jauh atau banyak yang di luar kota atau di luar lintas negara, dan mungkin nanti perlu pihak ketiga
yang untuk menjembatani transaksi ini. Mungkin seperti itu rekan-rekan ya. Bedanya seperti itu mungkin. Oke rekan-rekan ya. Jadi untuk perubahan di web browser ini sudah nampak jelas persiapan core team untuk menjelang waktu open mainnet. Di sini sudah sangat jelas sekali perubahan pada platform 100 di APPS yang sudah siap mau diluncurkan oleh core team. Perubahan-perubahan sudah nampak menjelang tanggal 14 Maret atau hari Pi. Ini open mainnet sudah kayaknya sudah dipersiapkan secara matang dan bertahap oleh core team. Kita lanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Berlanjut ke informasi yang langsung dari Twitternya core team. Ini ada penjelasan yang perlu kita kupas rekan-rekan ya dari core team beberapa jam yang lalu. Komunitas Pi menghabiskan waktu 6 tahun membangun infrastrukturnya, ekosistemnya, dan memastikan bahwa utilitasnya siap digunakan sebelum dibuka. Pelajari lebih lanjut tentang Open Network menepi.com blogs Open Network. Ini dari Dr. Cheng Diovan beberapa saat kemarin menegaskan kita berfokus kepada tujuan utama dan kita jauhi, kita biarkan saja kebisingan di luar sana terjadi dan kita tetap jalan terus seperti itu ya. Penjelasan dari Dr. Cheng Diovan rekan-rekan yang waktu pembukaan launching kemarin. Dan ini artinya apa? Langsung kita coba mengupas bersama rekan-rekan ya. Kita coba uraikan pemahaman dari Dr. Cheng Diovan dengan uraian ini rekan-rekan ya. Langsung kita baca bersama. Saya yakin bahwa sebagian besar pedagang, lembaga, keuangan, pedagang kripto, dan individu sebelum mengetahui pentingnya jaringan Pi. Begitu mereka mengetahui apa itu jaringan Pi, mereka semua akan berbondong-bondong mendukung dan membeli koin Pi. Inilah alasan mengapa harga koin Pi memiliki potensi apresiasi yang luar biasa di masa mendatang. Beberapa fakta tentang jaringan Pi yang tidak pernah bosan. Saya ulangi, 1. Pi Network unik di antara proyek kripto lainnya. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi digital yang fungsional. Tempat koin Pi dapat digunakan untuk transaksi di dunia nyata seperti membeli barang dan jasa di pasarnya dan mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi di APPS. Fokus Pi Network pada aksesibilitas, utilitas, dan kolaborasi komunitas memposisikannya sebagai kontributor penting bagi kemajuan Web 3. Pi Network telah mencapai apa yang ingin dicapai Bitcoin, tapi tidak dapat diselesaikannya. Tidak ada proyek kripto lain dengan visi hebat seperti Pi Network. 2. Proses KYC yang dirancang sendiri oleh Pi Network membuatnya paling mungkin untuk dapat melewati peraturan negara dan diterima di seluruh dunia. Pi Network telah melakukan KYC terhadap hampir 20 juta pengguna yang pertama di antara proyek kripto. Oleh karena itu, koin Pi kemungkinan besar dapat beredar di seluruh dunia dan menjadi mata uang digital dunia. Koin ini juga dapat menjadi mata uang super berdaulat dan mata uang cadangan bagi negara-negara di dunia. 3. Pi Network menemukan penambangan koin gratis menggunakan ponsel, laptop, komputer, desktop, dan tablet tanpa membuang-buang energi. Penemuan cerdik ini telah membantu Pi Network mencapai adopsi besar-besaran. 4. Koin Pi berada di peringkat ke-11 di antara semua kripto dalam hal kapitalisasi. Dalam kurung, peringkat ke-8 jika koin stabil dan koin meme dikecualikan. Itu ya. Ini sangat tidak biasa untuk kripto yang baru terdaftar. Koin Pi terdaftar di 5CX populer yaitu OKX.com, Max.com, Bitget.com, Get.io, dan Pioneer USA. Kemungkinan akan ada lebih banyak bursa yang terdaftar sejak tanggal 20 Februari 2025. Volume perdagangan 24 jamnya rata-rata sekitar 1 miliar dolar. Jumlah pengikut Pi Network di X telah mencapai 4,27 juta, menempati peringkat kedua
di antara semua proyek kripto, tepat di belakang Bitcoin atau BTC. Ini ya, sudah mencapai 4,27 juta pengikut di Twitternya Core Team, rekan-rekan. Jaringan Pi memiliki komunitas yang paling aktif dan suportif di antara proyek kripto lainnya. Aplikasi jaringan Pi telah diunduh lebih dari 150 juta kali, memiliki 65 juta pengguna aktif di lebih dari 200 negara di dunia, dan 11,5 juta dompet telah memiliki koin Pi di dalamnya. Pi adalah kripto yang paling banyak diadopsi di antara semua kripto yang ada. Sekarang Pi Network telah membuka mainnet dan go publik. Pengguna baru akan bergabung untuk memanfaatkan koin Pi penambangan gratis. Pedagang akan bermitra dengan Pi Network untuk memanfaatkan basis penggunanya yang besar. Pengembang DApP akan bergabung untuk memperkuat ekosistem Pi Network. Pedagang kripto akan memperdagangkan koin Pi secara aktif, dan sebelum Anda menyadarinya, lembaga akan berinvestasi di dalamnya dan pemerintah memperolehnya sebagai mata uang kripto cadangan. Ini rekan-rekan ya. Visi misi dari koin Pi sudah sangat jelas, dan uraiannya juga sangat jelas bahwasanya perubahan di Pi browser tentang DApps yang sudah siap mau diluncurkan oleh Core Team atau mau dipublikasikan oleh Core Team sudah siap. Dan di antara ceritanya kemana arahnya? Arahnya ya seperti yang kita bahas ini, yaitu nanti mengarah ke semua publik atau masyarakat, baik itu pionir atau di luar pionir, yang bisa berkolaborasi di dalam jaringan Pi Network untuk bertransaksi dan untuk ikut terlibat di dalamnya, termasuk untuk instansi atau pemerintahan yang mungkin juga akan terlibat ya, termasuk perbankan ya, di mana untuk koin Pi ini nanti bisa untuk cadangan atau mata uang kripto cadangan di instansi mereka. Ini sangat penting di zaman yang teknologinya sekarang semakin modern dan menuju ke era digitalisasi dan menuju Web 3 rekan-rekan ya. Jadi semua perusahaan besar atau instansi atau apapun itu perbankan yang ada di seluruh dunia mungkin nanti akan mengadopsi koin Pi sebagai mata uang digital kripto sebagai cadangannya rekan-rekan. Seperti itu. Kedepannya garis besarnya mengarah ke arah sana. Dan masalah nilai ini kita tunggu tanggal 14 Maret atau setelah tanggal 14 Maret atau tanggal 15 Maret ya. Mudah-mudahan nanti ada statement dari Core Team, di mana setelah ada persiapan yang sudah kita bisa lihat tadi di Pi browser tentang persiapan DApps yang sudah mau diluncurkan oleh Core Team atau sudah mau dipublikasikan. Ini mudah-mudahan di tanggal 14 atau setelahnya nanti ada pengumuman atau keselarasan nilai untuk e-commerce atau platform yang mau diluncurkan, atau ketika nanti kita bertransaksi di dalamnya nanti juga ada patokan nilainya rekan-rekan ya. Kalau di exchange yang jelas kan di bursa itu selalu berubah, tapi yang kita harapkan nanti nilai itu stabil rekan-rekan ya. Untuk transaksi di platform ini nilai yang stabil untuk koin Pi, jadi untuk transaksinya itu nilai yang stabil, karena termasuk boleh dikatakan sebagai alat bayar harus stabil. Tapi kalau di exchange itu kan di bursa akan selalu berubah karena volume transaksi yang mempengaruhi. Tapi kalau di sini volume transaksi tidak mempengaruhi untuk nilai koin Pi karena sebagai alat bayar. Jadi lebih stabil dan perubahannya pun tidak akan signifikan. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini informasinya ada perubahan di Pi browser dan penjelasan uraian sangat jelas arah kemana visi misi dari Pi Network ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Open Mainnet mudah-mudahan yang seperti kita harapkan akan cepat direalkan oleh Core Team di tanggal 14 Maret, dan pengumuman statement yang kita harapkan akan diumumkan oleh Core Team di tanggal 14 Maret. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.